Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 4 Maret 2021 dengan judul Kristuslah Guru yang diutus dari sorga. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami sepanjang malam tidur kami hingga tiba pada pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kirimlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami, agar kami dapat mengerti dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Mari kita ikuti penjelasannya. Pikiran adalah milik terbaik yang ada pada kita, tetapi itu harus dilatih dengan belajar, dengan renungan dan belajar di sekolah Kristus, pendidik terbaik dan paling benar pernah dikenal oleh dunia ini. Akulah roti hidup, pencipta, pemelihara, dan penopang hidup kerohanian yang kekal. Memakan dagingnya dan meminum darahnya berarti menerima dia sebagai guru yang diutus dari sorga. Percaya padanya penting untuk kehidupan rohani. Mereka yang makan pada firman itu tidak pernah lapar, tidak pernah haus, tidak pernah mengingini sesuatu yang lebih tinggi atau kebaikan yang diagungkan. Pengetahuan yang paling benar, yang paling mulia, terdapat dalam firman Allah. Dalam kesederhanaannya, ada kefasihan lidah. Ada orang-orang yang akan menggenggam perkataan-perkataan orang-orang dunia yang disangka besar dan menyukai cara-cara mereka mengucapkan perkataan sebagai sesuatu yang perlu dihormati dan dihargai. Engkau akan mendengar orang-orang meninggikan manusia, mengagungkan mereka yang disebut besar oleh dunia ini. Dalam melakukan ini, mereka kehilangan pandangan akan Kristus dalam firman itu. Bagi mereka dia bukanlah semua dan di dalam segala sesuatu, yang pertama, yang terakhir, yang terbalik dalam segala sesuatu. Mereka itu perlu duduk dekat kaki Yesus dan belajar kepadanya, karena mengenal dia dengan benar berarti hidup yang kekal. Alkitablah penuntun kita di jalan-jalan selamat yang membawa kepada hidup yang kekal. Allah telah mengilhami manusia untuk menulis apa yang akan menyatakan kebenaran kepada kita, yang akan menarik dan yang kalau dipraktekkan akan menyanggupkan si penerima memperoleh kuasa moral, sehingga menjadi sederajat dengan tokoh-tokoh yang paling tinggi pendidikannya. Pikiran semua orang yang membuat firman Allah sebagai pelajarannya akan bertambah luas, jauh melebihi pelajaran yang lain manapun. Pelajaran inilah yang bersifat menambah kuasa pemahaman dan mengaruniai segala kuasa pikiran dengan tenaga yang baru. Dibawanya kita ke dalam perhubungan yang lebih rapat dengan segenap sorga, memberikan hikmat dan pengetahuan dan pengertian. Injil itu disesuaikan untuk makanan rohani, mengenyangkan selera kerohanian manusia. Di dalam setiap keadaan, itulah yang diperlukan oleh manusia. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memperkenalkan kepada kami bahwa akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, menteri bersama dengan stafnya, gubernur, wakil, wali kota bersama wakil, bupati bersama wakil, camat, lurah, RT, RW, dan seluruh stafnya. Kiranya hikmat dan kasih sayang Tuhan dicurahkan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran kehidupan saat sekarang ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan membantu pemerintah kami. Kami juga menyerahkan guru-guru kami ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Kiranya Engkau curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, bersama dengan seluruh anak didik dimanapun mereka berada, dan seluruh kepala sekolah. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini, dengan kuasa Tuhan, mereka dapat memberikan pelajaran proses belajar mengajar, walaupun belajar dari rumah. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan dedikasi di dalam pelayanan Tuhan berikan kepada mereka agar dapat melayani dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada mereka untuk melayani dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, dan mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Kami teringat saudara-saudara kami para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini, yang berulang tahun. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.